Semua orang menertawakan Bu Narsih ketika dia mewarisi gubuk paling reot di desa itu. Tapi saat cangkulnya menghantam tanah kering di halaman belakang, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah rahasia gelap dan harta karun yang bisa mengubah takdir atau justru membahayakannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Cangkul itu menghantam sesuatu yang keras. Bu Narsih merasakan getarannya menjalar ke lengan tuanya yang lelah. Itu bukan batu, dia tahu betul rasanya. Setelah 52 tahun bergelut dengan tanah desa. Itu kayu tua, kayu yang sudah lapuk, tapi jelas sekali itu adalah kayu. Dia berhenti sejenak menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang kotor oleh tanah. Dia menatap lubang dangkal itu yang awalnya dia gali hanya untuk menanam singkong demi menyambung hidup. Matahari hampir terbenam mewarnai langit desa dengan warna jingga kemerahan. Cahaya itu jatuh di atas gubuk reot warisan menyedihkan dari mendiang suaminya. "Ya Gusti," bisiknya pelan sambil berlutut di tanah kering itu. "Apa ini?" Tangannya gemetar hebat saat dia mulai menggali dengan jari-jarinya, menyingkirkan gumpalan tanah keras sampai kuku-kukunya terasa perih. Itu sebuah peti kotak kayu yang terkubur tepat di sana, hanya beberapa langkah dari pintu gubuk-gubuk yang selalu diejek oleh seluruh warga desa. Bu Narsih menariknya sekuat tenaga dan kayu lapuk itu hancur berantakan di tangannya. Di dalamnya ternyata ada kotak lain, sebuah kotak logam berkarat, terkunci dengan gembok tua yang langsung rontok menjadi debu saat disentuh. Jantungnya berdegup kencang sampai terasa sakit di dada. Perlahan dia membuka tutupnya. Apa yang dia lihat membuatnya jatuh terduduk lemas di tanah. Koin emas, puluhan mungkin ratusan koin emas kuno berkilauan samar di tengah karat dan debu tanah. Ada juga secarik kertas lusuh yang sudah menguning dan hampir hancur termakan usia. Dengan tangan gemetar saking hebatnya, hingga dia hampir menjatuhkan kertas itu, Bu Narsih mencoba membaca tulisan tangan yang tintanya sudah memudar. "Untuk siapapun yang menemukan ini, namaku Suroto. Aku mencuri emas ini dari tuan tanah Belanda pada tahun 1878. Aku tidak pernah bisa membelanjakannya. Sekarang harta ini milik siapapun yang dipilih oleh Gusti Allah." Saat itu tahun 1897 di sebuah pelosok desa terpencil di Jawa yang tanahnya tandus dan gersang. Tempat itu begitu terisolasi, butuh perjalanan 3 hari dengan gerobak sapi untuk sampai ke kota terdekat yang memiliki kantor polisi atau pasar besar. Di sana hanya ada sekitar 50 kepala keluarga yang hidup pas-pasan dari hasil ladang kering, memelihara ayam kampung, dan bertahan hidup seadanya. Bu Narsih sudah tinggal di desa itu selama 23 tahun. Dia datang saat masih gadis menikah dengan Pak Darmo, seorang kusir gerobak yang 15 tahun lebih tua darinya. Mereka tidak pernah dikaruniai anak dan seiring waktu Bu Narsih pasrah, menerima takdir bahwa Tuhan punya rencana lain untuk hidupnya. Pak Darmo baru saja meninggal 3 bulan lalu karena demam tinggi yang merenggut nyawanya hanya dalam 5 hari. Kini Bu Narsih hidup sebatang kara, tanpa anak, tanpa kerabat, hanya mewarisi gubuk reot tempat mereka tinggal. Gubuk itu dikenal sebagai rumah terburuk di seluruh desa. Dibangun oleh Suroto tua puluhan tahun lalu, seorang pria misterius yang mati sendirian tanpa sanak saudara. Dulu saat Pak Darmo masih hidup, mereka tinggal di rumah kontrakan kecil. Tapi setelah kematian suaminya, Bu Narsih tidak punya uang sepeser pun untuk membayar sewa. Pak Haji Salim, sesepuh desa yang bijak namun terlihat lelah, yang menyarankan agar Narsih menempati gubuk kosong peninggalan Suroto itu. "Tidak ada orang yang mau tinggal di sana," kata Pak Haji waktu itu. "Tanahnya gersang, gubuknya hampir roboh, tapi itu lebih baik daripada tidur di jalanan." Para wanita di desa itu sering berbisik sinis saat Bu Narsih pindah ke sana. "Lihatlah janda itu," dia pikir, "dia bisa hidup di kandang kambing." Itu Cibir Burini, istri pemilik toko kelontong kaya di desa. Tanah itu tanah mati, semua orang tahu. Suroto tua saja mati kelaparan. Di sana kasihan sekali. Bu Narsih menelan semua hinaan itu dalam diam.
Dia membawa buntalan kain berisi pakaiannya yang sedikit berjalan tegak melewati jalan desa meski air mata membakar matanya. Gubuk itu memang jauh lebih parah dari dugaannya. Ada lubang besar di atap. Lantainya hanya tanah padat yang bergelombang. Dinding anyaman bambunya sudah bolong-bolong membiarkan angin malam masuk bersiul-siul ke dalam. Tapi sekarang itu adalah miliknya, dan dia bertekad akan bertahan hidup di sana. Hari-hari pertama Boenarsi bekerja keras memperbaiki apa yang dia bisa. Dia menambal dinding dengan tanah liat dan jerami menutup atap bocor dengan daun kelapa kering yang diikat tali ijuk dan menyapu lantai tanah dari debu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Dia menata 3 perabot yang dia punya sebuah meja miring bangku kecil dan dipan kayu tua bekas Pak Darmo. Malam harinya, dia akan berbaring kelelahan mendengarkan suara jangkrik dan kodok merasakan kesepian meremas dadanya. Usianya sudah 52 tahun janda miskin dan tinggal di gubuk yang dibenci orang. Ada saat-saat dia bertanya pada Tuhan, apakah masih ada gunanya dia berjuang? Apakah tidak lebih mudah jika dia menyerah saja? Tapi Boenarsi bukan wanita yang mudah menyerah. Dia dibesarkan di tanah yang keras, anak petani miskin yang meninggal saat wabah kekeringan melanda desanya dulu. Dia tahu, rasanya kelaparan, dia tahu, rasanya tidur beralaskan langit, dia tahu rasanya tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Maka sore itu dia mengambil cangkul, tua yang dia temukan tergeletak di belakang gubuk, dan mulai mencangkul tanah keras di halaman bertekad menanam singkong atau ubi. Jika orang bilang tanah itu mati, dia akan menghidupkannya dengan keringat dan air matanya sendiri. Dan justru saat mencangkul tanah, itulah dia menemukan harta karun itu. Boenarsi tidak bisa berhenti gemetar. Dia menghitung koin-koin itu dengan jari yang kotor. 143 koin emas. Setiap kepingnya terasa berat, setiap kepingnya bernilai lebih dari semua uang yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Surat itu bilang, emas ini dicuri dari tuan tanah Belanda hampir 20 tahun lalu. Suroto tua ternyata perampok, tapi dia tidak pernah membelanjakan hasil curiannya. Dia menyimpannya di sini dan mati tanpa menikmatinya meninggalkannya untuk siapapun yang menemukannya. Gusti Allah telah memilih, gumam Boenarsi mengulangi kata-kata di surat itu dengan bibir gemetar. Gusti Allah telah memilih. Air matanya tumpah membasahi kertas tua itu. Dia menangis terseduh-seduh di sana berlutut di tanah memegang emas itu, menangis karena lega, karena takut, karena harapan yang tiba-tiba muncul di tengah keputusasaan. Seumur hidup dia bekerja keras, jujur, membantu tetangga semampunya, meski dia sendiri kekurangan. Dan sekarang dia mendapatkan keajaiban yang terkubur di tanah yang paling dihina orang. Namun bersamaan dengan rasa syukur, datanglah rasa takut yang mencekam. Jika ada orang yang tahu apa yang akan terjadi, apakah mereka akan merampoknya? Apakah mereka akan menuduh bahwa emas ini bukan miliknya dan harus diserahkan ke pamong desa? Boenarsi buru-buru menutup kotak itu, matanya liar melihat ke sekeliling. Langit sudah gelap, malam mulai turun. Dia yakin tidak ada yang melihatnya. Gubuk itu letaknya terpencil jauh dari rumah tetangga. Dia membawa kotak itu masuk, menyembunyikannya di bawah kolong dipan, menutupinya dengan kain jarik lusuh. Setelah itu dia kembali keluar, menimbun lubang bekas galian, meratakan tanahnya, dan menyebarkan daun-daun kering di atasnya agar tidak terlihat mencurigakan. Malam itu Boenarsi tidak bisa memejamkan mata. Dia berbaring di atas dipan keras menatap atap rumbia yang baru. Dia tambal berpikir keras apa yang harus dia lakukan dengan emas sebanyak ini. Pikiran pertamanya adalah pergi dari desa itu, memulai hidup baru di tempat yang jauh di mana tidak ada orang yang mengenalnya. Tapi dia segera membuang ide itu. Kemana dia akan pergi? Dia tidak tahu jalan di luar desa ini. Dan yang paling penting, jika seorang janda miskin tiba-tiba punya uang untuk pindah, semua orang pasti akan curiga. Tidak, dia harus cerdas. Dia harus sangat hati-hati.
Semalaman suntuk dia terjaga menyusun rencana membatalkannya lalu menyusun rencana baru. Saat matahari terbit, dia sudah membuat keputusan bulat. Dia akan menggunakan emas itu sedikit demi sedikit, dengan sangat hati-hati dengan cara yang tidak akan membuat siapapun curiga. Dia akan tetap tinggal di Gubuk Reot, itu tetap menanam singkong, tetap menjadi janda miskin yang dikenal orang. Tapi dia akan memperbaiki hidupnya pelan-pelan, begitu pelan hingga tidak ada yang sadar. Sebelum kita melanjutkan kisah nasib Bu Narsi ini, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Saya senang sekali mengetahui sampai kemana kisah-kisah perjuangan hidup seperti ini bisa terdengar. Hari-hari berikutnya Bu Narsi melanjutkan hidupnya seperti biasa. Dia bangun sebelum ayam berkokok sholat subuh, lalu merawat kebun kecil yang baru dimulainya. Dia mengambil air di sumur umum desa, memasak makanan sederhananya, tapi sekarang ada satu perbedaan besar. Dia punya harapan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan sejak Pak Darmo meninggal, dia merasa bahwa hanya mungkin hidupnya bisa berubah. Setiap malam saat suasana sepi, dia akan mengeluarkan 1 atau 2 koin dari kotak rahasianya. Dia menatap benda itu di bawah cahaya lampu minyak yang redup terpesona dengan beratnya, dengan kilau emas tua yang menyimpan sejarah panjang. 2 minggu setelah menemukan harta itu, Bu Narsi memberanikan diri melakukan pembelian pertamanya. Dia pergi ke warung kelontong milik Pak Maman. Di sana, dia membeli beras kacang hijau, sedikit dendeng garam, dan gula merah. Ketika Pak Maman pemilik warung itu bertanya dengan nada curiga, bagaimana dia akan membayarnya? Bu Narsi menunjukkan beberapa lembar uang lusuh dan koin receh yang sudah dia tukarkan diam-diam di pasar kecamatan sebelah. Saya menabung dari hasil membantu mencuci dan menjahit baju tetangga, bohongnya dengan wajah tenang. Pak Maman menerima uang itu tanpa banyak tanya. Lagi pula, siapa yang peduli dengan seorang janda miskin yang hanya membeli kebutuhan pokok? Tapi langkah besar yang sebenarnya baru dia ambil 3 minggu kemudian. Bu Narsi sudah berpikir panjang dan dia memutuskan bahwa dia butuh bantuan. Dia tidak mungkin memperbaiki Gubuk Reot itu sendirian. Dia butuh tenaga laki-laki untuk membetulkan atap yang bocor, untuk mencangkul tanah keras, untuk melakukan pekerjaan berat yang tidak sanggup dilakukan oleh wanita seusianya. Tapi siapa? Siapa yang bisa dia percaya? Jawabannya datang pada suatu minggu pagi setelah acara kumpul warga di balai desa. Bu Narsi sedang berjalan pulang ketika matanya menangkap sosok yang dia kenal. Duduk di depan warung dengan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, di sampingnya adalah Pak Teguh. Dia adalah seorang duda, usianya sekitar 55 tahun, yang baru datang ke desa itu setahun lalu. Pak Teguh bekerja serabutan sebagai tukang kayu memperbaiki perabot atau pagar bagi siapa saja yang mampu membayarnya. Anak laki-laki di sebelahnya adalah Budi, anaknya yang pendiam dengan mata bulat yang besar. Bu Narsi tahu sedikit tentang nasib malang mereka karena di desa kecil kabar burung terbang cepat. Istri Pak Teguh meninggal saat melahirkan anak kedua yang juga tidak selamat. Itu terjadi 3 tahun lalu. Sejak saat itu Pak Teguh hidup menggelandang dari satu desa ke desa lain. Bersama anaknya mencari kerja, mencoba menyambung hidup. Mereka tinggal di sebuah kamar sempit dan pengap yang disewa dari Bu Darmi, janda pemilik kos yang terkenal galak dan pelit. Bu Narsi mengamati ayah dan anak itu dari kejauhan. Wajah Pak Teguh tampak keras ditempa oleh matahari dan penderitaan, tangan-tangannya kasar dan kapalan tanda pekerja keras. Budi, anaknya, terlihat terlalu kurus, bajunya penuh tambalan, saking seringnya dijahit ulang. Mereka sedang membagi sepotong roti kering yang dibeli murah dari sisa dagangan Pak Maman. Ada sesuatu dalam cara Pak Teguh membelah roti itu. Anaknya, sementara dia sendiri hanya memakan sisanya yang sedikit. Pemandangan itu menyentuh hati Bu Narsi. Dia mendekat perlahan, jantungnya berdebar kencang. "Selamat pagi Pak Teguh," sapanya berhenti tepat di depan mereka. Pria itu mendongak kaget. Mereka belum pernah benar-benar mengobrol sebelumnya.
"Selamat pagi, Bu Narsih," jawabnya sopan sambil buru-buru berdiri sebagai tanda hormat. Budi juga ikut berdiri bersembunyi malu-malu di balik kaki ayahnya. "Maaf, kalau saya mengganggu waktu istirahatnya lanjut." Bu Narsih berusaha terdengar santai. "Tapi saya ingin tahu, apakah Bapak sedang mencari pekerjaan tambahan?" Pak Teguh mengerjap, jelas sekali dia terkejut. "Pekerjaan, Bu? Pekerjaan macam apa?" Bu Narsih menarik napas panjang. Dia sudah melatih kata-kata ini di kepalanya berkali-kali. "Gubuk saya butuh banyak perbaikan. Atapnya, dindingnya semuanya hampir roboh. Dan saya butuh orang untuk membantu mengolah lahan tandus di halaman. Saya tidak bisa membayar mahal seperti orang kaya, tapi saya bisa memberi upah yang lumayan. Dan saya akan menanggung makan siang Bapak dan Budi selama bekerja. Saya pikir mungkin Bapak dan anak Bapak bisa membantu saya." Pria itu terdiam sejenak menatap wajah Bu Narsih dengan teliti. Bu Narsih membalas tatapannya dengan mantap meski tangannya berkeringat dingin. Dia tahu apa yang dipikirkan tukang kayu itu. Kenapa seorang janda miskin yang rumahnya saja hampir ambruk tiba-tiba menawarkan pekerjaan? "Dari mana uangnya?" "Bu Narsih," kata Pak Teguh, suaranya rendah dan penuh rasa sungkan. "Maaf kalau saya lancang, tapi bagaimana Ibu akan membayar saya? Semua orang di desa tahu kalau Ibu juga sedang kesulitan." Bu Narsih sudah siap dengan jawabannya. "Mendiang suami saya, Pak Darmo, ternyata meninggalkan sedikit simpanan yang diselipkannya di antara barang-barang lama. Tidak banyak memang, tapi cukup untuk menyewa tenaga bantuan barang sebentar. Saya lebih memilih uang itu dipakai untuk memperbaiki tempat berteduh daripada saya harus tidur kehujanan saat musim hujan nanti." Itu bukan kebohongan total. Pak Darmo memang tidak meninggalkan uang, tapi dia menemukan uang di rumah Pak Darmo. Jadi itu cukup mendekati kebenaran. Pak Teguh menatap anaknya lalu kembali menatap Bu Narsih. Keraguan di wajahnya perlahan berubah menjadi secercah harapan. "Berapa Ibu sanggup membayar?" tanyanya pelan. Bu Narsih sudah memperhitungkan ini. Dia tidak boleh menawarkan terlalu banyak agar tidak mencurigakan, tapi harus cukup untuk membuat mereka mau. 200.000 rupiah seminggu ditambah makan siang yang kenyang untuk Bapak dan Budi setiap hari. Dan kalau kerjanya bagus, saya tambahkan sedikit bonus di akhir. Itu adalah tawaran yang sangat adil, bahkan tergolong bagus untuk ukuran kerja serabutan di desa itu. Pak Teguh menelan ludah. Dan Bu Narsih melihat mata pria itu berbinar. 200.000 seminggu adalah jumlah yang lebih besar dari yang biasa dia kumpulkan dengan susah payah. "Saya terima, Bu Narsih," katanya tegas sambil mengulurkan tangan kapalan itu. "Kapan Ibu mau saya mulai?" Bu Narsih menjabat tangannya, merasakan genggaman yang kuat dan jujur. "Senin pagi-pagi sekali kalau bisa. Saya akan siapkan kopi dan sarapan untuk Bapak dan Budi." Malam itu sendirian lagi, di gubuknya Bu Narsih mengambil beberapa keping emas lagi dari kotak. Dia harus menukarnya menjadi uang rupiah recehan secara bertahap di pasar yang berbeda dengan sangat hati-hati. Dia tidak boleh ceroboh. Pada hari Senin bahkan sebelum matahari terbit, Bu Narsih sudah sibuk di dapur sederhananya. Dia menyeduh kopi hitam yang kental, merebus ubi jalar, dan menggoreng singkong yang dia beli dari tetangga. Ketika Pak Teguh dan Budi muncul saat embun masih membasahi rumput, dia menyambut mereka dengan senyum. "Selamat pagi, Bu Narsih," sapa Pak Teguh sambil membuka topi lusuhnya. Budi berdiri di sampingnya, matanya langsung tertuju pada makanan yang tersaji di meja reot itu. Jelas sekali sudah lama mereka tidak melihat sarapan sehangat itu. "Selamat pagi, ayo duduk kalian berdua. Kita isi perut dulu sebelum mulai kerja keras." Bu Narsih menuangkan kopi untuk Pak Teguh dan teh manis hangat untuk Budi. Dia menyodorkan piring berisi ubi rebus dan singkong goreng. Pak Teguh dan anaknya makan dengan perlahan, berusaha menjaga sopan santun meski Bu Narsih tahu perut mereka pasti keroncongan. Sambil mereka makan, Bu Narsih menjelaskan rencananya. Atap itu harus dibongkar total dan diganti baru. Dinding bilik bambu ini banyak lubangnya, harus ditambal atau diganti. Lantainya tidak rata, bikin orang tersandung. Dan pintunya, lihat, itu cuma menutup separuh. Di luar saya butuh bantuan untuk membersihkan batu-batu kali supaya tanahnya bisa ditanami.
Pak Teguh mendengarkan dengan serius sambil mengangguk-angguk. "Saya butuh bahan bangunan, Bu. Kayu paku bambu ijuk untuk atap." Bu Narsih mengangguk mantap. "Kita akan beli semua yang dibutuhkan. Nanti siang kita ke toko bangunan di kecamatan." Hari-hari pertama kerja itu terasa sangat berat, tapi penuh semangat. Pak Teguh bekerja dari pagi buta sampai matahari terbenam, dan Bu Narsih bekerja tepat di sampingnya tidak mau kalah. Budi membantu sebisa mungkin mengangkat potongan kayu kecil, membawakan air minum, atau memegang perkakas. Saat jam makan siang tiba, Bu Narsih memasak untuk mereka bertiga. Nasi putih hangat, sayur, lodeh ikan asin, dan sambal terasi. Makanan sederhana, tapi bagi Pak Teguh dan Budi itu adalah kemewahan. Sore harinya mereka kembali bekerja. Pak Teguh ternyata memang tukang kayu yang handal. Tangan terampilnya mengubah kayu-kayu bekas menjadi tiang yang kokoh, membuat pintu yang presisi, dan jendela yang bisa dibuka tutup dengan rapi. Di akhir minggu pertama, Bu Narsih menyerahkan amplop berisi Rp200.000 kepada Pak Teguh sesuai janji. Pria itu menerimanya dengan tangan gemetar, mengucapkan terima kasih berkali-kali. "Matur nuwun Bu Narsih. Ibu tidak tahu betapa berartinya uang ini buat kami." Bu Narsih tersenyum, hatinya terasa hangat. "Terima kasih kembali Pak Teguh. Lihatlah, rumah ini sudah mulai terlihat beda." Dan memang benar, gubuk itu mulai berubah. Atap barunya tidak lagi bocor. Dindingnya kokoh menahan angin. Tapi lebih dari sekadar bangunan fisik, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh di sana. Bu Narsih mulai merasakan kembali bagaimana rasanya memiliki kehidupan di dalam rumah. Sudah 3 bulan dia hidup dalam kesunyian yang mencekam sejak suaminya pergi. Sekarang dengan adanya Pak Teguh dan Budi, setiap hari gubuk itu terasa hidup. Ada percakapan saat makan siang, ada suara gergaji membelah kayu, ada tawa kecil Budi saat menemukan belalang di kebun. Suatu sore saat mereka sedang istirahat sejenak sambil membersihkan ilalang, di halaman belakang Pak Teguh mulai bercerita tentang mendiang istrinya. Namanya Sarni, katanya pelan matanya menatap tajam ke mata Cangkul. "Dia wanita yang tangguh. Waktu dia hamil anak kedua kami senang sekali. Budi bakal punya adik, tapi persalinannya macet. Dukun beranak sudah berusaha semampunya, tapi takdir berkata lain. Saya kehilangan dua-duanya hari itu." Bu Narsih menghentikan pekerjaannya menatap pria itu dengan rasa empati yang mendalam. Dia melihat duka yang mentah di wajah Pak Teguh, duka yang sangat dia kenali. "Saya turut berduka Pak Teguh," katanya lembut. "Saya tahu rasanya ditinggal pergi orang yang menjadi belahan jiwa kita." Pak Teguh menoleh dan pandangan mereka bertemu. "Ibu juga kehilangan Pak Darmo, kan?" Bu Narsih mengangguk, merasakan kerongkongannya tercekat. 3 bulan lalu, demam tinggi. Semuanya terjadi begitu cepat. Mereka berdiri di sana, 2 orang tua yang kesepian di tengah ladang gersang, berbagi kesedihan dalam diam. Adalah Budi yang memecah kesunyian, itu berlari menghampiri mereka dengan seekor kumbang besar di tangannya. Bapak Bu Narsih lihat ini, kumbangnya warna emas. Kedua orang dewasa itu tertawa kecil, suasana berat tadi perlahan mencair. "Iya, bagus sekali nak," kata Pak Teguh sambil mengusap kepala anaknya. "Tapi lepaskan lagi ya, kasihan, dia mau pulang ke rumahnya." Minggu demi minggu berlalu dan transformasi gubuk itu semakin nyata. Pak Teguh membangun tungku dapur dari tanah liat yang jauh lebih bagus lengkap, dengan cerobong asap agar dapur tidak pengap. Dia membuat rak dinding yang rapi, memperbaiki meja yang miring, bahkan membuatkan dipan kayu yang layak untuk menggantikan tempat tidur lama Bu Narsih. Di luar mereka membersihkan seluruh lahan, mencabuti akar-akar pohon mati, dan mulai menabur benih. Suatu pagi saat hampir 2 bulan Pak Teguh bekerja di sana, dia datang lebih pagi dari biasanya. Tapi kali ini wajahnya tampak tegang dan pucat. "Selamat pagi Bu Narsih," sapanya dengan suara serak. Bu Narsih yang sedang menimba air langsung menoleh. Dia menyadari sesuatu yang ganjil. "Selamat pagi Pak Teguh. Mana Budi? Kok tidak ikut?" Pak Teguh meremas topinya dengan gelisah. "Saya tinggalkan dia tidur di pos ronda sebentar. Saya mau bicara 4 mata dengan ibu." Jantung Bu Narsih berdegup kencang.
Ada apa ini? Apakah dia akan berhenti kerja? Apakah dia tahu rahasia emas itu? Silakan bicara, Pak, kata Bu Narsih berusaha tetap tenang. Pak Teguh menarik napas berat. Bu Narsih, saya bukan orang yang suka berbelit-belit. Saya terus terang saja. Bu Darmi menaikkan harga sewa kamar kos kami. Harganya naik hampir 2 kali lipat. Saya tidak sanggup membayarnya. Kami diusir, Bu. Hari ini kami harus keluar. Bu Narsih merasakan kelegaan yang aneh karena ternyata bukan soal emas, tapi rasa kasihan segera menyergapnya. Lalu Bapak mau tinggal di mana sekarang? Pak Teguh mengangkat bahu, wajahnya tampak putus asa. Entahlah, mungkin saya akan bangun tenda plastik di pinggir kali sampai uang saya cukup buat cari kontrakan lain. Saya cuma mau minta izin, mungkin saya akan izin kerja 1 atau 2 hari buat mengurus tempat tinggal darurat ini. Bu Narsih menatap pria di hadapannya. Pria yang sudah bekerja begitu keras mengubah gubuknya menjadi rumah yang layak. Dia memikirkan Budi kecil yang mulai terlihat gemuk dan ceria karena makan teratur di sini. Dia memikirkan betapa nyamannya dia sekarang karena tidak lagi sendirian. Dan sebelum dia sempat berpikir terlalu panjang, kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Pak Teguh, kenapa Bapak dan Budi tidak tinggal di sini saja? Pria itu terpaku seolah disambar petir di siang bolong. Maksud Ibu bagaimana? Bu Narsih merasakan pipinya memanas, tapi dia melanjutkan dengan tegas. Gubuk ini sekarang sudah cukup luas setelah Bapak perbaiki. Ada ruang kosong di belakang. Bapak dan Budi tidur di satu sisi, saya di sisi lain. Bapak bisa hemat uang sewa dan bisa lebih fokus kerjakan rumah ini. Dan sejujurnya saya juga senang ada teman ngobrol. Tidak baik perempuan tua tinggal sendirian, dan tidak pantas juga laki-laki bawa anak kecil tidur di pinggir kali. Pak Teguh masih mematung, matanya terbelalak tak percaya. Ibu serius? Tapi Bu, apa kata orang kampung nanti? Janda dan duda tinggal satu atap. Itu bisa jadi fitnah besar. Bu Narsih mengangkat dagunya, menatap lurus ke mata Pak Teguh. Orang kampung sudah kenyang menghina saya, Pak. Dulu mereka menghina karena saya miskin dan tinggal di gubuk reot. Biar saja mereka bicara. Saya tahu niat saya baik dan saya tahu Bapak orang baik-baik. Kalau ada yang tanya, saya bilang, Bapak adalah pekerja yang menjaga kebun dan tinggal di sini. Apa salahnya? Pak Teguh menatapnya lama sekali. Di mata pria itu Bu Narsih melihat rasa syukur yang begitu dalam, nyaris seperti orang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam. Saya terima Bu Narsih, katanya. Akhirnya suaranya bergetar menahan haru. Saya terima dan saya sangat berterima kasih. Ibu tidak tahu betapa besarnya pertolongan Ibu ini buat saya dan anak saya. Bu Narsih tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Saya tahu, Pak. Karena saya cuma memberikan apa yang Bapak berikan ke saya. Sebuah tempat dan sebuah kesempatan. 3 hari kemudian Pak Teguh dan Budi resmi pindah ke gubuk itu. Mereka hanya membawa sedikit barang, semuanya muat dalam 2 buntalan kain usang. Pak Teguh segera memasang kain tebal yang digantung pada kawat, membagi ruangan dalam gubuk menjadi 2 bagian terpisah. Bu Narsih menempati sisi dengan dipan kayu baru, sementara Pak Teguh dan anaknya tidur di sisi lain di atas amben bambu yang dirakit sendiri. Memang sempit, tapi ini jauh lebih baik daripada kamar kos Bu Darmi yang pengap. Dan jelas 1000 kali lebih baik daripada tidur beratapkan langit di pinggir kali. Kabar itu menyebar ke seluruh penjuru desa lebih cepat dari api membakar jerami kering. Mulut-mulut tajam para tetangga mulai bekerja tanpa ampun. Lihat tuh si janda sindir Bu Rini di warung sayur. Suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang dengar. Cepat banget dapat laki-laki ya. Alasannya sih cuma buruh, tapi siapa yang tahu apa yang mereka lakukan di dalam gubuk tertutup itu. Ibu-ibu lain tertawa kecil berbisik-bisik sambil melirik sinis. Tapi Bu Narsih saat berbelanja keesokan harinya berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. "Selamat pagi Bu," katanya dengan suara lantang dan tegas. Saya tahu ada yang bicara miring di belakang saya. Siapa yang penasaran, silakan datang ke rumah, lihat sendiri kalau kami tidur terpisah sekat. Tapi kalau cuma mau menebar fitnah dosa, ditanggung sendiri ya.
Minggu depannya Pak Haji Salim, sesepuh desa yang sangat dihormati, datang berkunjung setelah sholat Jumat. Bu Narsih dan Pak Teguh menyambutnya dengan sedikit gugup. Pak Haji melihat sekeliling dengan tenang, memeriksa tirai pembatas, melihat tempat tidur yang terpisah, lalu mengangguk pelan. Semuanya tertib, katanya dengan nada menenangkan. Saya tahu kalian orang baik-baik yang sedang berusaha menyambung hidup. Kalau ada yang macam-macam atau butuh bantuan, bilang saja sama saya. Restu dari Pak Haji Salim sedikit meredakan omongan orang, meski tidak semuanya. Namun bagi Bu Narsih yang penting adalah kehidupan di dalam gubuk itu mulai membentuk irama baru yang menyenangkan. Bu Narsih bangun sebelum subuh menyiapkan kopi panas untuk mereka bertiga. Mereka sarapan bersama di meja kayu sederhana. Setelah itu Pak Teguh lanjut bekerja di ladang atau memperbaiki sisa kerusakan gubuk yang masih ada. Budi ikut membantu ayahnya sementara Bu Narsih mengurus dapur dan menyirami kebun sayur yang mulai menghijau. Siang hari dia masak untuk makan bersama. Sore hari mereka sering kerja bakti merapikan halaman. Malamnya mereka makan malam dan ngobrol sebentar sebelum masuk ke bilik masing-masing untuk istirahat. Budi tumbuh semakin sehat dengan rutinitas yang stabil dan perut yang selalu kenyang. Anak itu yang datang dengan tubuh kurus kering dan wajah murung sekarang mulai berlarian ceria di halaman. Dia bermain dengan ranting kayu berpura-pura, itu adalah kuda tunggangan. Dia tertawa lepas saat Bu Narsih menceritakan dongeng kancil yang lucu. Suatu hari anak itu memanggil Bu Narsih dengan sebutan Bibi Narsih. Hati wanita tua itu langsung luluh lantak. Dia tidak pernah punya anak, tidak pernah dipanggil bibi atau ibu oleh siapapun seumur hidupnya. Panggilan sederhana dari bocah itu terasa lebih berharga daripada koin emas yang dia sembunyikan di bawah lantai. Dengan Pak Teguh, hubungannya berbeda, lebih dewasa dan sedikit rumit. Dia laki-laki pendiam, pekerja keras dan sangat tahu diri. Tapi sesekali saat makan malam atau duduk di beranda sore hari, mereka bicara soal hidup yang lebih dalam. Soal masa mudanya belajar nukang dari seorang mandor galak. Bu Narsih cerita soal masa kecilnya yang keras di tanah perantauan dan tahun-tahun sepi bersama mendiang Pak Darmo. Suatu malam hampir 3 bulan setelah mereka tinggal bersama Bu Narsih, duduk di lincak bambu di depan rumah menatap langit yang penuh bintang. Pak Teguh keluar membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di bangku kayu di dekatnya. Mereka diam sejenak menikmati angin malam yang sejuk. Bu Narsih, kata Pak Teguh tiba-tiba memecah kesunyian. Boleh saya tanya satu hal? Bu Narsih menoleh menatap wajah pria itu yang diterangi cahaya bulan. Boleh Pak, silakan. Pak Teguh tampak ragu memilih kata-kata dengan hati-hati. Sebenarnya bagaimana caranya ibu bisa membiayai semua ini? Maksud saya tidak mau ikut campur urusan dapur orang, tapi saya penasaran. Bahan bangunan makanan sehari-hari upah saya tiap minggu. Ibu bilang suami ibu meninggalkan sedikit simpanan, tapi ini sudah berbulan-bulan. Uang simpanan buruh kasar biasanya tidak sebanyak itu. Dari mana sebenarnya uangnya, Bu? Jantung Bu Narsih berdegup kencang. Dia sudah menduga pertanyaan ini akan datang cepat atau lambat. Dia sudah menyiapkan jawaban bohong, tapi entah kenapa lidahnya terasa keluh. Dia menatap mata Pak Teguh, mata yang jujur lelah, namun penuh rasa hormat. Dia menyadari satu hal, dia butuh teman berbagi beban. Dia tidak sanggup memikul rahasia sebesar ini sendirian selamanya. Dan jika ada satu orang di dunia ini yang bisa dia percaya saat ini, itu adalah Pak Teguh. Saya akan jujur sama Bapak, kata Bu Narsih. Pelan suaranya sedikit gemetar. Pak Darmo sebenarnya tidak meninggalkan uang sepeser pun. Tapi saya menemukan sesuatu di tanah ini waktu saya pertama kali mencangkul untuk menanam singkong. Pak Teguh memutar tubuhnya menghadap Bu Narsih, matanya membelalak di kegelapan. Menemukan apa, Bu? Bu Narsih menarik napas panjang mengumpulkan keberanian. Suroto, pemilik gubuk ini yang dulu ternyata mengubur sebuah kotak berisi koin emas. Saya menemukannya saat menggali. Ada surat di dalamnya bilang,
Kalau dia mencuri emas itu dari tuan tanah Belanda bertahun-tahun lalu, tapi tidak pernah dipakai. Hening yang panjang dan berat menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Pak Teguh tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Bu Narsih melanjutkan kata-katanya keluar cepat karena gugup. Saya tahu itu emas curian, saya tahu. Tapi itu terjadi 20 tahun lalu. Pemilik aslinya pasti sudah mati. Dan surat itu bilang hartanya untuk siapa saja yang menemukannya. Saya anggap ini rezeki dari Gusti Allah. Kesempatan buat saya hidup layak setelah seumur hidup menderita. Pak Teguh akhirnya bersuara, nadanya rendah, hampir berbisik. Berapa banyak koinnya, Bu? Bu Narsih ragu sejenak lalu memutuskan untuk jujur sepenuhnya. 143 keping. Sudah saya tukar beberapa tapi sebagian besar masih ada. Pak Teguh mendesis pelan takjub. Itu harta karun Bu Narsih. Itu kekayaan besar. Dengan uang segitu ibu bisa beli sawah berhektar-hektar, beli rumah batu di kota, hidup enak seumur hidup. Bu Narsih mengangguk lemah. Saya tahu, tapi saya tidak mau begitu. Saya tidak mau tiba-tiba jadi orang kaya baru dan bikin semua orang curiga. Saya mau pakai pelan-pelan, buat memperbaiki hidup di sini saja dengan tenang. Pak Teguh terdiam lagi. Lalu perlahan tangan kapalan yang besar itu menepuk bahu Bu Narsih dengan lembut. Ibu wanita bijaksana, Bu Narsih. Sangat bijaksana. Dan ibu tenang saja, rahasia ini aman bersama saya. Saya janji ini akan saya bawa sampai mati. Bu Narsih merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih sudah tidak menghakimi saya sebagai pencuri. Pak Teguh meremas pelan bahunya. Siapa saya yang berhak menghakimi? Ibu memberi saya atap saat saya menggelandang. Ibu memberi saya kerja saat orang lain menutup pintu. Ibu menyayangi anak saya seperti anak sendiri. Kalau Gusti Allah mau ibu menemukan emas itu, berarti memang itu rezeki ibu. Setelah percakapan malam itu, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Ikatan mereka bukan lagi sekadar majikan dan pekerja atau teman serumah. Berbagi rahasia besar itu menciptakan kedekatan batin yang kuat. Mereka lebih sering bercanda, bekerja dengan lebih kompak. Bu Narsih mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Pak Teguh. Bagaimana dia sangat sabar mengajari Budi membaca, bagaimana tangannya yang kasar bisa sangat telaten saat mengukir kayu, bagaimana dia selalu memastikan Bu Narsih dan Budi mengambil lauk duluan sebelum dia makan. Dan Pak Teguh pun diam-diam memperhatikan Bu Narsih. Bagaimana wanita itu sering terbangun tengah malam karena khawatir lalu duduk melamun. Bagaimana dia bersenandung lagu Jawa kuno saat memasak. Bagaimana matanya bersinar bahagia saat Budi memanggilnya Bibi. Dia melihat wanita yang kuat, tapi juga rapuh dan butuh sandaran. Bulan demi bulan berlalu. Lahan di sekitar gubuk sudah berubah total. Kebun sayur menghasilkan panen yang melimpah. Ada singkong, bayam, kacang panjang, dan cabai. Mereka membeli beberapa ekor ayam yang bertelur tiap pagi. Pak Teguh membangun kandang bambu yang rapi. Dan mereka membeli seekor anak kambing yang gemuk. Gubuk reot itu kini sudah pantas disebut rumah. Bersih, kokoh, dan terawat. Rasanya mustahil percaya bahwa ini adalah tempat yang sama dengan gubuk hantu yang dulu dihindari orang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Suatu minggu sore setelah acara pengajian di Masjid Pak Maman, pemilik warung menarik Bu Narsih ke sudut yang sepi. Wajahnya tampak serius dan cemas. Bu Narsih, kita perlu bicara sebentar, bisiknya. Bu Narsih merasakan perutnya mulas tiba-tiba. Ada apa Pak Maman? Pria itu menoleh ke kiri dan kanan memastikan tidak ada yang menguping. Ada orang-orang asing datang ke desa sebelah. Mereka dari kota. Mereka bertanya-tanya soal Suroto perampok tua yang dulu tinggal di gubuk ibu. Mereka juga menyinggung soal emas Belanda yang hilang. Darah Bu Narsih rasanya berhenti mengalir. Wajahnya pucat pasi. Orang kota mencari Suroto dan emas. Ini mimpi buruk yang selalu dia takutkan. Apa mau mereka, tanyanya dengan suara tercekat. Katanya Suroto dulu merampok keluarga kaya kakek buyut mereka. Sekarang cucu-cucunya menyewa preman untuk mencari harta itu.
Mereka dengar Suroto mati di sini, jadi mereka mau menggeledah bekas rumahnya. Mereka mau datang ke tempat ibu. Bu Narsih merasakan kakinya lemas seketika. Suroto sudah mati bertahun-tahun. Pak Maman katanya dengan suara bergetar, berusaha menyembunyikan kepanikan. Tidak ada apa-apa lagi di gubuk itu. Gubuk itu kosong melompong waktu saya masuk. Pak Maman menatapnya dengan pandangan aneh seolah mencoba membaca isi pikirannya. Iya bu, semua orang desa juga tahu itu. Tapi orang-orang kota ini mereka keras kepala. Mereka bilang mereka punya hak atas harta itu karena itu emas curian dari keluarga mereka. Mereka bersumpah akan membongkar gubuk tua itu sampai ke pondasinya kalau perlu. Jantung Bu Narsih berdetak begitu kencang sampai rasanya sakit di dada. Gubuk itu miliknya sekarang. Emas itu ada di sana tersimpan di bawah lantai. Kalau mereka menggeledah, mereka pasti akan menemukannya. Habislah sudah. Mimpinya masa depannya semuanya akan lenyap. Bu Narsih buru-buru pamit pada Pak Maman dan berjalan pulang secepat kilat nyaris berlari. Sesampainya di halaman rumah, dia melihat Pak Teguh sedang memperbaiki pagar kandang ayam. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. Pak Teguh panggilnya setengah berteriak, "Kita perlu bicara sekarang juga," mendesak. Nada suara Bu Narsih yang penuh ketakutan membuat Pak Teguh langsung menjatuhkan palu yang dipegangnya. Dia bergegas menghampiri wanita itu dan mereka masuk ke dalam rumah menutup pintu rapat-rapat. Bu Narsih menceritakan semua peringatan Pak Maman tentang orang-orang kota, tentang pencarian harta Suroto, tentang ancaman penggeledahan. Wajah Pak Teguh berubah menjadi pucat. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. "Celaka Bu, ini celaka besar. Kalau mereka menemukan emas itu, mereka akan merampas semuanya. Dan yang lebih buruk, mereka bisa menuduh ibu sebagai pencuri karena menyimpannya diam-diam. Kita bisa masuk penjara." Tubuh Bu Narsih gemetar hebat. Rasa takut yang dulu dia rasakan saat pertama kali menemukan emas, itu kini kembali menyerang. Tapi kali ini 10 kali lipat lebih dahsyat. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak. Saya pikir mungkin kita gali lubang baru dan kubur lagi di tempat lain." Pak Teguh menggeleng cepat sambil mondar-mandir di ruangan sempit itu. "Jangan Bu, itu terlalu berisiko. Kalau mereka memang ahli mencari jejak, mereka akan melihat tanah bekas galian baru. Tanah yang baru dicangkul warnanya beda, baunya beda. Mereka pasti curiga dan langsung menggali di situ. Kita harus membawa emas ini keluar dari sini, jauh dari gubuk ini." Bu Narsih menatapnya dengan putus asa. "Tapi kemana Pak? Kemana kita harus membawanya? Siapa yang bisa kita percaya?" Tiba-tiba Budi masuk ke dalam rumah dengan wajah ceria, tidak menyadari ketegangan orang tuanya. "Bapak Bibi Narsih tadi saya ketemu Bu Yati di jalan. Dia bilang besok subuh dia mau berangkat ke kota besar, mau belanja dagangan. Dia bakal pergi seminggu penuh." Bu Narsih dan Pak Teguh saling berpandangan. Sebuah ide gila, namun brilian melintas di benak mereka pada saat yang bersamaan. Bu Yati, dia adalah pedagang keliling yang jujur dan punya reputasi baik. Dia sering bolak-balik ke kota besar untuk kulakan barang. "Kita titipkan ke Bu Yati," kata Pak Teguh dengan mata berbinar. "Dia akan membawanya ke kota, menyimpannya di tempat aman di sana. Saat preman-preman itu datang menggeledah di sini, gubuk ini sudah bersih. Tidak ada emas. Setelah mereka pergi karena kecewa, kita jemput lagi barangnya." Bu Narsih mengangguk, harapan mulai muncul kembali. Tapi bagaimana cara meyakinkan dia? Kalau dia tahu isinya emas curian, dia pasti menolak atau malah lapor polisi. Pak Teguh berpikir sejenak. "Kita bilang itu dokumen penting. Surat-surat tanah warisan atau barang pusaka keluarga yang ibu takut simpan di gubuk kayu ini karena rawan kebakaran. Kita tawarkan bayaran yang pantas untuk jasa penitipan. Bu Yati orangnya butuh uang, dia pasti mau. Itu rencana yang nekat, tapi itu satu-satunya pilihan yang mereka punya." Bu Narsih segera bertindak. Dia masuk ke kamarnya, menggeser dipan, membuka papan lantai rahasia, dan mengeluarkan kotak harta itu.
Dia membungkus koin-koin emas itu dengan kain tebal berlapis-lapis supaya tidak berbunyi gemerincing saat dibawa. Setelah itu dia memasukkan bungkusan berat itu ke dalam sebuah tas kain lusuh namun kuat. Dia menjejalkan beberapa baju bekas di atasnya untuk menyamarkan bentuk. Tas itu terlihat biasa saja, tapi beratnya luar biasa. Malam itu juga saat desa sudah sepi, mereka berdua berjalan kaki menuju rumah Bu Yati. Wanita pedagang itu baru saja selesai mengepak barang dagangannya ke dalam gerobak. "Selamat malam Bu Yati," sapa Bu Narsih dengan suara yang dibuat setenang mungkin. "Maaf mengganggu malam-malam begini." Bu Yati menoleh sedikit kaget. Bu Narsih, Pak Teguh, ada apa ini kok tumben sekali?" Bu Narsih maju selangkah memegang tas kain itu erat-erat. "Saya butuh pertolongan Ibu, tolong sekali. Saya dengar Ibu mau ke kota besok pagi. Saya mau titip tas ini. Isinya dokumen-dokumen penting peninggalan suami saya, surat tanah, dan beberapa barang pusaka tua. Saya takut menyimpannya di gubuk reot saya. Saya dengar ada orang-orang jahat yang sedang berkeliaran mencari masalah di desa sebelah. Saya takut kalau rumah saya dibobol, surat-surat ini hilang. Tolong Ibu bawa ke kota simpan di penginapan Ibu yang aman selama seminggu." Mata Bu Yati menyipit menatap tas itu. "Dokumen kok berat sekali kelihatannya, Bu." "Dan batu akik tua di dalamnya, Bu. Tolonglah, saya berani bayar Rp500.000 untuk jasa penitipan ini." Mata Bu Yati langsung terbelalak. Rp500.000 adalah uang yang sangat banyak, setara dengan keuntungan dagangnya selama berbulan-bulan. Dia menatap Bu Narsih, lalu menatap Pak Teguh, dan akhirnya menatap tas itu lagi. "Tidak ada barang haram kan Bu Narsih?" Bu Narsih menggeleng mantap. "Demi Gusti Allah, Bu, ini murni barang peninggalan keluarga. Saya cuma mau mengamankannya." "Baiklah, kalau begitu," kata Bu Yati, akhirnya tergiur oleh uang itu. "Saya bawa besok. Saya akan simpan di lemari besi di penginapan langganan saya di kota. Tidak akan ada yang menyentuhnya." Bu Narsih menyerahkan uang Rp500.000 itu saat itu juga, lalu menyerahkan tas berat berisi masa depannya ke tangan orang lain. Jantungnya serasa mau copot saat melihat Bu Yati meletakkan tas itu di tumpukan barang dagangan. Ketika mereka berjalan pulang kembali ke gubuk Bu Narsih, dan Pak Teguh tidak bisa tidur sama sekali. Mereka duduk dalam gelap, berdoa dalam hati. Besok pagi adalah penentuannya. Pagi harinya dari balik jendela gubuk, mereka mengintip ke jalan desa. Mereka melihat gerobak Bu Yati melintas meninggalkan desa menuju jalan raya antar kota. Tas itu ada di sana aman dibawa pergi menjauh dari bahaya. Setidaknya harta itu sudah selamat. Sekarang tinggal menghadapi badai yang akan datang. 3 hari kemudian ketakutan mereka menjadi kenyataan. Sebuah mobil jeep hitam kendaraan yang jarang sekali masuk ke desa itu berhenti tepat di depan gubuk Bu Narsih. 5 orang pria turun. Mereka bertubuh besar, berwajah sangar, dan membawa linggis serta sekop. Mereka tidak mengetuk pintu dengan sopan, melainkan menggedornya dengan kasar. Pak Teguh membuka pintu, berdiri tegak, menghalangi jalan masuk, berusaha terlihat berani meski lututnya gemetar. "Ada perlu? Apa?" tanya Pak Teguh tegas. Pemimpin preman itu, pria dengan bekas luka di pipi, maju selangkah sambil meludah ke tanah. "Kami perwakilan keluarga besar dari kota. Kami mencari harta peninggalan Suroto. Gubuk ini dulu miliknya. Kami mau geledah." Pak Teguh tidak bergeser. "Gubuk ini sekarang milik sah Bu Narsih. Kalian tidak punya hak masuk tanpa izin." Pria itu tertawa meremehkan, lalu mendorong bahu Pak Teguh dengan keras sampai dia terhuyung ke belakang. "Jangan banyak omong Pak Tua. Suroto itu maling. Dia mencuri emas keluarga kami. Apapun yang ada di sini adalah milik kami. Minggir atau kami ratakan gubuk ini dengan tanah." Bu Narsih muncul dari belakang tirai, wajahnya pucat, tapi dagunya terangkat tinggi. "Suroto sudah mati puluhan tahun lalu," katanya lantang. "Tidak ada apa-apa di sini. Gubuk ini kosong melompong waktu saya tempati. Kalian cuma buang-buang waktu." Orang-orang itu tidak peduli.
Mereka menyerbu masuk seperti binatang buas. Mereka mulai mengobrak-abrik segalanya. Lemari pakaian dibongkar, isinya dilempar ke lantai. Kasur kapuk dirobek. Papan lantai dicongkel dengan linggis. Mereka bahkan keluar ke halaman menggali lubang di sana-sini secara acak mencari tanah yang terlihat baru digali. Bu Narsih dan Pak Teguh berdiri berpelukan di pojok ruangan Budi, bersembunyi di belakang kaki ayahnya menangis ketakutan. Mereka menyaksikan rumah yang sudah mereka rapihkan dengan susah payah kini diacak-acak kembali. Tapi di dalam hati ada rasa kemenangan yang kecil. Silakan cari batin Bu Narsih. Silakan bongkar semuanya. Kalian tidak akan menemukan satu keping pun. Setelah hampir 3 jam menggeledah tanpa hasil, para preman itu mulai terlihat frustrasi. Pemimpin mereka menendang meja makan hingga terguling. Sialan, umpatnya kasar. Si tua bangka itu pasti sudah menghabiskan emasnya sebelum mati. Atau mungkin dia tidak pernah membawanya ke sini. Ayo cabut, teriaknya pada anak buahnya. Tidak ada apa-apa di kandang tikus ini. Buang-buang bensin saja kita ke sini. Mereka pergi begitu saja meninggalkan gubuk yang berantakan seperti kapal pecah. Suara mesin mobil mereka menjauh lalu menghilang di tikungan jalan desa. Hening kembali menyelimuti tempat itu. Bu Narsih dan Pak Teguh masih berdiri diam, belum berani bergerak, takut kalau mereka kembali. Setelah yakin mobil itu benar-benar pergi, barulah Pak Teguh menghembuskan napas panjang dan kakinya langsung lemas. Dia terduduk di lantai. Mereka pergi, Bu, bisiknya. Mereka pergi. Kita selamat. Bu Narsih merosot duduk di sampingnya. Air mata menetes di pipinya, bukan air mata sedih, tapi air mata kelegaan yang luar biasa. Spontan, tanpa sadar, Pak Teguh menarik Bu Narsih ke dalam pelukannya. Bu Narsih membenamkan wajahnya di dada bidang pria, itu menangis terseduh-seduh. Pak Teguh mendekapnya erat, mengusap punggungnya, menenangkan wanita yang sudah dianggapnya lebih dari sekadar majikan itu. Sudah, Bu, sudah. Badai sudah lewat. Kita aman sekarang. Baru beberapa saat kemudian, ketika tangisan Bu Narsih mereda, mereka menyadari posisi mereka. Mereka berpelukan erat di tengah ruangan yang hancur. Perlahan mereka melepaskan pelukan, saling menatap. Dengan canggung wajah keduanya memerah. Tapi di dalam tatapan canggung itu ada sesuatu yang baru. Rasa saling memiliki, rasa senasib, sepenanggungan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pak Teguh tidak memanggilnya Bu Narsih lagi saat memeluknya tadi. Dia hanya memanggil Narsih. Dan Bu Narsih merasakan detak jantung pria itu, tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 3 minggu berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Suasana desa sudah kembali tenang. Pak Teguh memutuskan bahwa sudah aman untuk mengambil kembali barang titipan mereka. Dia pergi ke kota dengan menumpang truk sayur tetangga menuju penginapan tempat Bu Yati biasa menginap. Hati Bu Narsih tidak tenang seharian itu, menunggu di gubuk sambil komat kamit berdoa. Bagaimana kalau Bu Yati penasaran dan membuka tas itu? Bagaimana kalau dia kabur membawa emasnya? Tapi kekhawatiran itu sirna saat sore harinya Pak Teguh pulang dengan selamat. Tas kain lusuh itu ada di tangannya masih terikat kencang dengan simpul mati yang dibuat Bu Narsih sendiri. Segelnya utuh. Bu Yati adalah wanita yang memegang amanah dengan teguh. Malam itu mereka kembali menyembunyikan harta tersebut. Kali ini Pak Teguh membuat tempat persembunyian yang jauh lebih cerdik. Dia membongkar lantai di bawah tungku dapur yang berat, mengecor kotak kecil di sana dengan semen lalu menutupinya kembali dengan tanah dan abu. Tidak ada yang akan berpikir untuk menggali di bawah tungku api yang panas. Bu Narsih menghitung ulang koin-koin itu. Jumlahnya pas tidak berkurang 1 keping pun. Mereka telah melewati bahaya besar dan selamat tanpa goresan. Namun peristiwa itu telah mengubah segalanya di antara mereka. Ketegangan saat menghadapi preman, ketakutan akan kehilangan masa depan, dan pelukan spontan yang terjadi di tengah reruntuhan rumah telah menciptakan kedekatan baru yang canggung namun manis. Mereka sekarang berbicara lebih terbuka.
Mereka sering duduk berdua di lincak depan rumah saat malam tiba. Kadang hanya diam memandangi bintang, kadang membicarakan hal-hal remeh. Bu Narsih mulai menyadari betapa kehadiran Pak Teguh membuatnya merasa tenang. Betapa dia merasa aman saat pria itu ada di dekatnya. Dia mendapati dirinya tersenyum lebih sering, tertawa lebih lepas. Hidupnya terasa penuh kembali sejak Pak Teguh dan Budi masuk ke dalamnya. Begitu juga dengan Pak Teguh. Dia sering mencuri pandang saat Bu Narsih sedang memasak. Dia berpikir betapa pemandangan itu terasa sangat benar. Dia melihat bagaimana Bu Narsih menyisir rambut Budi, bagaimana dia menambal celana anak itu dengan penuh kasih sayang. Dia melihat seorang ibu yang luar biasa meski tidak melahirkannya. Pak Teguh juga melihat Bu Narsih sebagai wanita. Dia melihat kecantikan yang matang di wajah tua itu. Kerutan di sudut matanya, uban di rambutnya semua, itu justru membuatnya tampak semakin anggun di mata Pak Teguh. Cantik dengan cara yang berbeda dari mendiang istrinya dulu, tapi kecantikan yang membuat hatinya berdesir lagi. Hingga tibalah suatu malam yang hangat saat musim kemarau hampir berakhir. Hampir setahun sudah mereka tinggal bersama di gubuk itu. Budi sudah tidur pulas di dalam. Bu Narsih dan Pak Teguh duduk bersisian di luar ditemani suara jangkrik yang bersahutan. Narsih panggil Pak Teguh pelan. Suaranya rendah dan lembut, tidak lagi menggunakan embel-embel Bu yang formal. Bu Narsih menoleh, jantungnya berdebar aneh. Ada yang ingin saya sampaikan. Bu Narsih meletakkan cangkir tehnya. Silakan Pak Teguh. Pria itu menarik napas panjang seolah mengumpulkan segenap keberaniannya. Saya tahu kita bertemu karena kebutuhan. Waktu itu saya butuh kerjaan, kamu butuh bantuan. Saya butuh atap untuk berteduh, kamu butuh teman di rumah besar ini. Semuanya berawal dari nasib yang memaksa. Tapi lanjutnya matanya menatap lurus ke mata Bu Narsih. Selama setahun ini perasaan saya berubah. Kamu berubah di mata saya. Ini bukan lagi soal rasa terima kasih atau balas budi. Ini lebih dari itu. Saya senang bangun pagi dan melihat kamu ada di dapur. Saya senang bekerja keras seharian karena saya tahu saya melakukannya untuk rumah kita, bukan cuma rumahmu. Saya bahagia melihat kamu dan Budi tertawa bersama. Saya rasa saya jatuh cinta padamu, Narsih. Tidak, saya yakin saya sudah jatuh cinta. Bu Narsih terpaku. Tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pak Teguh melanjutkan kata-katanya mengalir cepat sekarang. Saya tahu kita sudah tua. Saya tahu kita berdua pernah punya pasangan hidup sebelumnya. Saya tahu ini tidak sama seperti pacaran anak muda. Tapi saya ingin bertanya padamu. Apakah kamu bersedia menikah dengan saya? Menikah yang sungguhan, Narsih. Bukan kawin kontrak. Saya mencintaimu dan saya ingin menghabiskan sisa umur saya untuk menjagamu. Air mata mulai menetes di pipi Bu Narsih. Satu persatu lalu semakin deras. Pak Teguh tampak panik melihatnya menangis. Maaf Narsih, saya tidak bermaksud membuatmu sedih atau tidak nyaman. Saya cuma... Bu Narsih memotong ucapannya dengan suara serak. Saya juga cinta sama kamu Teguh. Saya juga jatuh hati. Saya pikir hati saya sudah mati ikut dikubur bersama Pak Darmo. Saya pikir wanita tua seperti saya tidak pantas lagi bicara soal cinta. Tapi ternyata saya salah. Kamu menghidupkan hati saya lagi. Kamu dan Budi kalian adalah nyawa baru buat saya. Ya, saya mau menikah denganmu. Saya mau sekali. Pak Teguh tersenyum lebar, senyum paling bahagia yang pernah dilihat Bu Narsih di wajahnya. Dia menarik tangan Bu Narsih, menggenggamnya erat lalu mencium punggung tangan keriput itu dengan penuh hormat dan kasih sayang. Kita akan bahagia Narsih, bisiknya. Saya janji saya akan membahagiakanmu sampai napas terakhir saya. Bu Narsih tersenyum di sela-sela tangis bahagianya. Kamu sudah membahagiakan saya Teguh. Setiap hari kamu sudah melakukannya. 1 bulan kemudian sebuah pernikahan sederhana digelar di masjid desa. Tidak ada pesta besar-besaran, hanya akad nikah yang sakral dan syukuran kecil-kecilan. Pak Haji Salim memimpin ijab kabul dengan wajah berseri-seri.
Dia ikut bahagia melihat dua jiwa yang kesepian ini akhirnya bersatu. Budi duduk di samping ayahnya memegang kotak cincin dengan bangga. Cincin emas sederhana yang dibeli Pak Teguh dari hasil menabung upahnya sendiri, bukan dari emas temuan itu. Dia ingin mas kawinnya murni dari keringatnya sendiri. Beberapa tetangga datang untuk memberikan selamat. Tentu saja mulut-mulut usil masih ada. Lihat itu, bisik mereka di pojok masjid. Pasangan tua-tua keladi, sudah bau tanah malah sibuk kawin lagi. Tapi kali ini Bu Narsi dan Pak Teguh sama sekali tidak peduli. Mereka berjalan keluar dari masjid dengan bergandengan tangan wajah. Mereka memancarkan cahaya kebahagiaan yang tidak bisa dipadamkan oleh gosip murahan. Mereka punya satu sama lain, mereka punya budi, mereka punya rumah yang hangat, dan mereka punya masa depan. Sisanya tidak penting. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tidak lagi menahan diri terlalu ketat. Dengan sisa emas yang masih banyak, mereka mulai melakukan investasi yang lebih besar. Mereka membeli tanah kosong di sebelah gubuk, memperluas pekarangan mereka hingga 2 kali lipat. Pak Teguh merancang dan membangun rumah baru. Kali ini bukan gubuk bambu, tapi rumah tembok yang kokoh. Rumah dengan lantai keramik jendela kaca yang besar dan 3 kamar tidur yang luas. Gubuk lama yang penuh kenangan tidak dirobohkan, tapi diperbaiki dan dijadikan gudang penyimpanan hasil bumi. Mereka juga membeli ternak dalam jumlah banyak. 2 ekor sapi perah, 5 ekor kambing, dan puluhan ayam petelur. Bu Narsi tidak lagi mencangkul tanah keras sendirian. Mereka mempekerjakan beberapa buruh tani dari desa untuk membantu mengurus ladang yang kini luas. Namun kekayaan tidak membuat Bu Narsi lupa diri. Justru sebaliknya, dia menggunakan harta titipan Gusti Allah itu untuk menebar kebaikan. Ketika dia mendengar keluarga Pak Ujang di ujung desa kelaparan karena gagal panen Bu Narsi, diam-diam mengirim sekarung beras dan minyak goreng. Ketika anak Bu Siti sakit parah dan tidak ada biaya berobat, Bu Narsi datang ke rumahnya menyelipkan amplop tebal ke tangan wanita itu sambil berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa, ini rezeki dari Tuhan pakai buat obat anakmu." Ketika atap sekolah dasar di desa bocor dan hampir ambruk, Bu Narsi menyumbang uang perbaikan secara anonim lewat Pak Haji Salim. Dia melakukan semua itu bukan untuk pamer, tapi karena dia sadar emas itu adalah amanah. Semakin banyak dia memberi, semakin tenang hatinya dan semakin berkah rasanya harta curian masa lalu itu di tangannya. Emas yang dulunya penuh dosa perampokan kini telah dicuci bersih oleh amal jariah Bu Narsi. Tahun-tahun berlalu dengan damai. Budi tumbuh menjadi pemuda yang gagah, rajin, dan santun. Dia belajar banyak dari ayah angkat dan ibu angkatnya. Saat usianya menginjak 15 tahun, dia sudah cekatan membantu Pak Teguh mengurus peternakan. Saat usianya 18, Budi bertemu dengan tambatan hatinya. Namanya Sari, gadis manis anak Pak Maman pemilik warung. Merestui hubungan itu, melihat betapa sukses dan terhormatnya keluarga Pak Teguh sekarang. 2 tahun kemudian, Bu Narsi dan Pak Teguh duduk di pelaminan lagi, tapi kali ini sebagai orang tua yang menikahkan anaknya. Mereka melihat Budi bersanding dengan Sari dan air mata haru kembali menetes di pipi Bu Narsi. Dia teringat bocah kurus yang dulu datang dengan baju penuh tambalan, kini telah menjadi pria dewasa yang mapan. Pasangan muda itu membangun rumah kecil di lahan yang sama, dekat dengan rumah induk. Mereka hidup rukun dalam satu area keluarga yang besar. Sari adalah menantu yang baik, rajin, dan sangat menghormati mertuanya. Dia dan Bu Narsi sering memasak bersama di dapur yang luas, tertawa membicarakan hal-hal lucu. Ketika Sari hamil anak pertama, kebahagiaan Bu Narsi seolah meledak. Dia akan menjadi nenek. Meskipun tidak ada hubungan darah cinta yang dia rasakan untuk bayi yang belum lahir, itu sama besarnya seperti darah dagingnya sendiri. Bayi itu lahir perempuan cantik dan sehat. Mereka memberinya nama Murni untuk mengenang mendiang istri pertama Pak Teguh. Bu Narsi menggendong bayi merah, itu menciumi pipinya yang halus dan merasa hidupnya sudah sempurna. Tidak ada lagi yang dia minta pada Tuhan.
Semuanya sudah dikabulkan, bahkan lebih. Cucu-cucu lain pun berdatangan di tahun-tahun berikutnya. Budi dan Sari dikaruniai 4 orang anak yang sehat dan lincah. Pekarangan rumah yang dulu sepi dan gersang, kini selalu riuh dengan suara tawa dan derap langkah kaki anak-anak kecil. Selalu ada kehidupan, selalu ada gerakan, selalu ada cinta yang mengalir di sana. Bu Narsih dan Pak Teguh kini sudah memasuki usia senja, kepala mereka sudah memutih sepenuhnya. Tubuh mereka tidak lagi kuat untuk bekerja berat di ladang, tapi mata mereka masih tajam mengawasi segalanya dengan bangga. Properti mereka semakin berkembang. Mereka memiliki pekerja-pekerja yang membantu mengurus sawah dan ternak. Mereka bukan lagi dipandang sebagai janda miskin dan tukang kayu gelandangan. Mereka adalah sesepuh desa yang dihormati keluarga terpandang yang dikenal dermawan dan bijaksana. Emas temuan itu akhirnya habis juga. Keping demi keping semuanya telah digunakan selama bertahun-tahun. Habis untuk modal usaha, habis untuk membeli tanah, habis untuk memperbaiki rumah, dan sebagian besar habis untuk bersedekah membantu orang lain. Tapi meskipun emas fisiknya sudah tiada kemakmuran, yang dibangun di atasnya tetap kokoh berdiri. Mereka telah bekerja keras memutar modal itu. Mereka telah menginvestasikannya dengan cerdas membangun fondasi ekonomi keluarga yang solid yang akan menghidupi keturunan mereka hingga 7 turunan. Suatu sore yang tenang saat matahari berwarna keemasan seperti koin-koin masa lalu, Bu Narsih dan Pak Teguh duduk bersantai di kursi goyang di beranda rumah. Mereka memandangi cucu-cucu mereka yang sedang bermain kejar-kejaran di halaman rumput. "Apa kamu pernah menyesal?" tanya Pak Teguh tiba-tiba memecah keheningan yang nyaman itu. Bu Narsih menoleh menatap suaminya dengan bingung. "Menyesal kenapa, Pak?" Pak Teguh meraih tangan keriput istrinya menggenggamnya lembut. "Menyesal bertemu denganku. Menyesal membagi rahasia emas itu denganku. Menyesal membiarkan aku dan Budi masuk mengacaukan hidupmu yang tenang." Bu Narsih tersenyum, matanya berkaca-kaca karena haru. Dia membalas genggaman itu dengan erat. "Tidak pernah, Pak. Tidak sedetik pun. Kamu adalah hadiah terindah yang dikirimkan Gusti Allah untukku. Kamu, Budi, Sari, dan semua cucu-cucu ini. Kalianlah harta karun saya yang sesungguhnya jauh lebih berharga daripada emas Suroto itu." Pak Teguh tersenyum, air mata menetes di pipi tuanya yang cekung. "Saya juga tidak menyesal, Narsih. Kamu menyelamatkan nyawa saya. Benar-benar menyelamatkan. Kamu memberi saya kehidupan yang jauh lebih indah daripada mimpi saya yang paling liar." Mereka duduk di sana dalam diam yang damai, menyaksikan matahari terbenam, mensyukuri perjalanan panjang yang telah mereka tempuh bersama. Dari gubuk reot yang dihina, orang menjadi istana kebahagiaan yang penuh berkah. Bu Narsih berpulang ke Rahmatullah saat usianya menginjak 81 tahun. Dia pergi dengan tenang dalam tidurnya, dikelilingi oleh suami, anak menantu, dan cucu-cucunya yang mencintainya. Wajahnya damai, seolah sedang bermimpi indah. Pak Teguh setia menemaninya sampai detik terakhir, membisikkan doa dan kata-kata cinta di telinganya. Setelah kepergian belahan, jiwanya Pak Teguh seperti kehilangan separuh nyawanya sendiri. Dia menyusul istri tercintanya 3 tahun kemudian di usia 85 tahun. Dia meninggal saat sedang duduk di kursi goyang kesayangan mereka dengan senyum tipis di bibirnya, seolah Bu Narsih baru saja menjemputnya. Mereka dimakamkan berdampingan di pemakaman desa, di bawah naungan pohon Kamboja tua yang ditanam oleh Budi. Nisan mereka sederhana, tapi selalu bersih terawat, dan selalu ada bunga segar yang ditaburkan oleh anak cucu mereka. Bertahun-tahun kemudian, saat Budi sendiri sudah menjadi pria tua berambut putih, dia mengumpulkan anak-anaknya yang sudah dewasa di ruang tengah rumah besar itu. Malam itu dia memutuskan untuk menceritakan kebenaran sejarah keluarga mereka, sebuah rahasia yang selama ini dijaga rapat. Dia bercerita tentang nenek Narsih yang menemukan kaleng emas di tanah gersang, tentang bagaimana nenek menggunakan emas itu bukan untuk foya-foya, tapi untuk membangun kehidupan bagi mereka semua. Tentang keberanian nenek, kebijaksanaan nenek,
dan hati emas nenek yang sesungguhnya. Nenek kalian bisa saja kabur membawa emas itu, kata Budi dengan suara bergetar menahan tangis. Dia bisa saja pindah ke kota hidup mewah sendirian dan melupakan kita. Tapi dia memilih untuk tetap tinggal. Dia memilih untuk berbagi. Dia memilih untuk mengangkat ayah dari jalanan dan memberi kita sebuah keluarga. Anak-anak dan cucu-cucu Budi mendengarkan dengan mulut ternganga penuh kekaguman. Mereka akhirnya mengerti dari mana asal-muasal keberkahan yang menaungi keluarga mereka selama ini. Itulah siapa Bu Narsih sebenarnya, lanjut Budi sambil menyeka air matanya. Dia mengubah emas hasil rampokan yang kotor menjadi cinta dan kehidupan yang suci. Dia mengubah gubuk yang paling menyedihkan di desa ini menjadi rumah yang paling penuh kasih sayang. Dia mengubah nasib seorang duda miskin dan anak gelandangan menjadi keluarga besar yang terhormat. Kisah Bu Narsih dan Pak Teguh terus diceritakan turun-temurun di keluarga itu, bahkan menjadi legenda kecil di desa Sukamaju. Cerita itu dikisahkan berulang-ulang, mungkin dengan sedikit bumbu tambahan di sana-sini, tapi inti ceritanya tetap sama. Kisah tentang janda yang mewarisi gubuk yang tidak diinginkan siapapun dan menemukan harta yang mengubah takdirnya. Kisah tentang bagaimana Gusti Allah punya cara-cara misterius untuk mengangkat derajat hambanya yang sabar. Kisah tentang bagaimana tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali, untuk jatuh cinta lagi, dan untuk membangun kebahagiaan. Dan jika kalian kebetulan melewati desa itu hari ini lebih dari 100 tahun kemudian, kalian masih bisa melihat kerangka gubuk asli itu berdiri di halaman belakang rumah gedongan milik keturunan keluarga Budi. Gubuk itu sengaja dipertahankan dan dirawat dijadikan semacam museum kecil keluarga. Di sana, kalian masih bisa melihat lubang tempat Bu Narsih dulu mencangkul dan menemukan emas. Di sana, kalian masih bisa merasakan sisa-sisa kehangatan cinta yang dibangun bata demi bata hari demi hari oleh dua manusia yang menolak menyerah pada nasib. Dan begitulah akhir kisah perjalanan hidup Bu Narsih dan Pak Teguh. Dua jiwa kesepian yang menemukan cinta dan keluarga tepat di saat mereka mengira masa bahagia mereka sudah habis. Sahabat sekalian, dari kisah Bu Narsih dan Pak Teguh ini kita belajar satu hal yang sangat dalam. Bahwa harta karun terbesar dalam hidup bukanlah koin emas yang terkubur di dalam tanah. Emas itu benda mati. Ia hanya menjadi bernilai ketika ia digunakan untuk memanusiakan manusia lain. Coba bayangkan, sejenak jika hari itu Bu Narsih memilih untuk serakah. Bayangkan jika dia membawa lari semua emas itu sendirian ke kota besar, menikmati kemewahan tanpa mempedulikan orang lain. Mungkin dia akan tidur di kasur empuk, tapi dia akan bangun di rumah yang dingin dan sepi. Dia akan menua sendirian dan mati tanpa ada tangan yang menggenggamnya dengan cinta. Tapi Bu Narsih memilih jalan yang berbeda. Dia memilih untuk membuka pintu gubuk reotnya bagi dua orang asing yang kelaparan. Dia memilih untuk percaya di saat dunia mengajarkannya untuk curiga. Dan karena keberaniannya untuk berbagi, itulah dia mendapatkan kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, yaitu sebuah keluarga. Rezeki itu seringkali datang bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan sebagai titipan untuk dibagikan. Bu Narsih membersihkan emas hasil kejahatan masa lalu. Itu dengan amal jariah dan kasih sayang yang tulus. Jika cerita sederhana ini berhasil menyentuh hati kalian atau mengingatkan kalian tentang arti ketulusan, saya ingin mengajak kalian untuk tetap duduk melingkar bersama kami di sini. Bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai sahabat. Silakan tekan tombol subscribe. Di bawah sana, anggap saja itu sebagai tanda bahwa kita siap untuk saling berbagi lebih banyak cerita hikmah dan kehangatan di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah berikutnya.